Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sini saya pembimbing literasi dari SDN Cijagra 3 ingin memaparkan tentang inovasi literasi di sekolah, yaitu membuat proyek konten digital kearifan lokal di sekolah yang mencakup tujuan, tahapan, keterampilan yang dilatih, dan hasil akhir yang diharapkan. 1. Tujuan program. Program ini dirancang untuk mencapai tujuan utama, yaitu penguatan literasi digital, melatih siswa menguasai kemampuan teknis dan dalam memproduksi, mengedit, dan menyebarkan konten digital secara positif, aman, dan bertanggung jawab. Pelestarian kearifan lokal mendukung siswa untuk menggali, memahami, dan mempromosikan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal daerah mereka menggunakan media digital. Sasaran konten digital yaitu konten digital yang diproduksi harus berbasis kearifan lokal. Pilihan formatnya dan topik dapat meliputi format konten, topik kearifan lokal, keterangan digital utama, film pendek, dokumenter mini yaitu tentang upacara adat, proses pembuatan kerajinan, biografi, tokoh sejarah, festival budaya, riset digital, biografi, editing video, cutting, sound, color rendering, dan narasi visual. Selain itu, ada juga di e-book, interaktif atau blog, cerita rakyat legenda, kumpulan resep masakan khas, panduan bahasa daerah, arsitektur tradisional, penulisan digital, layout desain, web desain dasar, platform, blog, atau website. Terus ada juga secara podcast atau audio, wawancara dengan sesepuh atau pelaku budaya, storytelling, atau mendongeng tentang mitos atau legenda lokal. Diskusi nilai-nilai kearifan lokal, misalnya gotong royong, sopan santun, wawancara, public speaking, audio editing, dan distribusi podcast. Yang ketiga, tahapannya yaitu ada 5 langkah. Yang pertama, orientasi dan penentuan topik riset digital dan budaya. Pengenalan literasi digital, guru memberikan pemahaman dasar tentang etika digital, hak cipta, dan keamanan cyber. Eksplorasi kearifan lokal, siswa melakukan riset awal. Bisa melalui wawancara dengan keluarga atau tokoh adat, dan pencarian di internet untuk mengidentifikasi potensi topik lokal yang menarik dan belum banyak diangkat. Pembentukan kelompok dan penentuan topik, siswa dibagi menjadi kelompok. Setiap kelompok memilih satu topik kearifan lokal yang spesifik dan menentukan format konten yang akan dibuat seperti video, e-book, atau podcast. Yang kedua yaitu perencanaan dan storyboarding atau literasi menulis dan analisis. Penyusunan rencana kerja kelompok, membuat jadwal, pembagian peran atau penulis naskah, kameramen dan desainer, editor, narator atau pewawancara, dan daftar kebutuhan alat. Storyboarding atau kerangka konten. Untuk video atau podcast, membuat storyboarding visual atau alur adegan, naskah detail termasuk dialog atau narasi, dan shortlist. Untuk e-book atau blog, membuat kerangka bab atau subtopik dan menentukan elemen interaktif, galeri foto atau video embedded. Konsultasi kelompok mempresentasikan rencana mereka kepada guru atau tokoh budaya lokal untuk memverifikasi keakuratan informasi kearifan lokal. Yang ketiga yaitu produksi dan pengumpulan data atau pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan data yaitu melakukan wawancara, pengambilan gambar, foto atau video, atau merekam audio di lapangan. Melatih siswa menggunakan kamera HP atau DSLR, perekam audio, dan teknik dasar pengambilan gambar, misalnya angle atau komposisi. Pengumpulan aset digital, mengumpulkan dan mengelola semua aset foto, video, audio, dan teks dalam folder digital yang terorganisir. Siswa juga diajarkan tentang pentingnya resolusi dan kualitas aset digital. Yang keempat,
Pasca produksi atau kecakapan teknis digital. Proses editing video menggunakan aplikasi editor misalnya CapCut, Vn, atau aplikasi lainnya yang tersedia untuk memotong, menyambung dengan menambah musik latar bebas royalti dan memasukkan teks atau subtitle menggunakan bahasa Indonesia. Di e-book atau blog, mengetik, menyusun, tata letak, dan mendesain sampul serta halaman menggunakan toolbar seperti Canva atau Google Sites. Di podcast, membersihkan audio, menyusun urutan percakapan, dan menyeimbangkan volume. Review internal, kelompok melakukan uji coba konten untuk memastikan pesan kearifan lokal tersampaikan dengan jelas dan konten layak tayang. Yang kelima, publikasi atau evaluasi literasi media. Diseminasi konten diunggah ke platform digital dan ditentukan misalnya mau YouTube, channel sekolah, blog kelas, atau media sosial sekolah. Apresiasi dan diskusi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas atau di acara sekolah. Melakukan diskusi kritis tentang reaksi penonton, dampak konten terhadap pelestarian budaya, dan etika dalam menanggapi komentar online. Refleksi. Siswa menulis refleksi pribadi tentang apa yang mereka pelajari mengenai kearifan lokal dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Yang keempat, ini ada kebutuhan dan sumber daya. Jenis kebutuhannya yaitu perangkat keras, perangkat lunak, sumber ajar, dan narasumber. Untuk perangkat keras yaitu seperti ponsel, laptop, komputer, mic eksternal sederhana, tripod mini untuk handphone. Yang kedua itu ada perangkat lunak. Aplikasi editing video atau yang gratis atau terjangkau, website builder misalnya Google Sites atau Blogger, audio editor misalnya Audacity, aplikasi desain grafis misalnya Canva. Sumber belajar, naskah atau materi tentang kearifan lokal setempat, panduan hak cipta, template, storyboard, dan naskah. Yang terakhir ada narasumber. Narasumbernya bisa guru mata pelajaran seperti bahasa, sejarah, dan seni, atau tokoh adat dan seniman lokal. Sekilas mungkin itu inovasi budaya literasi di SDN Cijagat 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.